Maka maknanya bahwa Nabi Muhammad SAW syabaha ru'yah bi ru'yah ay kaifiyati ru'yah ka ru'yatil qamar. La al mar'i bil mar'i ay laisa Allah kal qamar. Bukan maknanya Allah seperti bulan dan bintang, tetapi melihat Allah seperti melihat bulan dan bintang. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena telah datang pelarangan kita menyepertikan Allah seperti bintang, seperti bulan, seperti mentari. Seperti Allah berfirman di Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Di dalam surat Asy-Syura, Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Wa huwas samiul basir. Dan Allah maha melihat dan maha mendengar. Dan Allah juga di dalam surat An-Nahl berfirman, fala tadribu lillahil amsal. Janganlah kalian membanding-bandingkan dengan Allah permisalan. Allah itu seperti makhluknya. Dan juga di Al-Ikhlas, walam yakun lahu kuf'an ahad, walam yakun lahu kufu'an ahad, walam yakun lahu kufuan ahad. Maka Allah itu tidak sama dengan makhluknya sesuai dari qiraat yang kita berikan tadi. Maka dari ayat-ayat ini jelas Allah itu tidak boleh dibandingkan dengan makhluknya, disamakan dengan makhluknya. Berarti makna perbandingan Nabi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hada. Kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama ini. Di hadis Jarir, di saat keluar Nabi malam melihat bulan purnama, Allah akan terlihat seperti bulan purnama. Awas, maknanya bukan Allah wajahnya seperti bulan purnama, tetapi melihat Allah itu seperti kalian melihat bagaimana caranya bulan purnama dilihat. Maksudnya di atas, tanpa harus kalian berdesak-desakan. Selesai dari matan ini, sekarang kita masuk kepada matan yang baru, dan ini yang akan dihafal. Maka tidak apa-apa dicicil. Jadi yang dicicil bukan kreditan saja, tetapi hadis juga dicicil. Jadi apakah hukumnya riba? Nah, hukumnya tidak riba. Karena di sini dicicil hadis, bukan dicicil uang dan ada tambahan dan ada penalti jika kalian tidak membayarnya. Maka sekarang kita masuk kepada lafaz hadis yang berikutnya dan nanti dicicil dihafalnya. Kita baca mungkin agak panjang. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Maknanya yuhsyarun nas, akan dikumpulkan manusia yaumal qiyamah, di hari kiamat, fayaqul, maka akan dikatakan, man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Diserukan, barang siapa yang dulu di dunia menyembah sesuatu, maknanya menyembah sesuatu yang bukan Allah, baik menyembah dewa-dewa yang dianggap sebagai Allah, seperti orang-orang Hindu menyembah dewa Shiva, dewa pencipta, menyembah dewa Wisnu, dewa penjaga alam raya, menyembah dewa Indra, dewa halilintar, the Thor, ataupun Eden, kata mereka. Keyakinan orang-orang Yunani. Ini keyakinan orang India lain lagi, Indra namanya. Kemudian menyembah dewa Bayu, dewa angin. Kemudian menyembah dewa Aswin, dewa pengobatan. Kemudian menyembah dewa Ganesha, ITB, Institut Teknologi Bandung, di Jalan Ganesha. Kemudian menyembah putri Dewi Sri, Dewi Padi yang menyuburkan padi. Banyak ternyata mereka dewa-dewa. Dan menyembah dewa monyet, Hanuman, yang bahasa Cinanya malah jadi Sun Gokong. Alhasil itulah keyakinan-keyakinan yang parah dari mereka. Mereka meyakini itu ada dan mengatur alam raya. Percaya antum? Dari mana keyakinan itu? Dari kitab Pujangga Wisesa, yang bernama Pujangga Wisesa di kitabnya Mahabharata. Jadi kita nulis saja kitab, kemudian disebutkan ada ilah, ada dewa begini-begini, kemudian disembah. Maka keyakinan ini adalah keyakinan yang salah.
Maka di sini masuk kepada barang siapa yang menyembah selain Allah, dewa-dewa tadi. Kemudian menyembah nabi-nabi yang dianggap oleh mereka Allah seperti Uzair, anak Allah bagi orang Yahud, dan Yesus Kristus, anak Allah bagi orang Nasoro. Maka mereka menjadikan keduanya sebagai anak Allah, seperti di dalam surat Taubah, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah dalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl. Maka mereka orang-orang Yahud mengatakan Uzair nabi, dijadikan anak Allah, dan Yesus Kristus Nabi Isa nabi, dijadikan Allah itu punya anak. Kemudian orang-orang Nasara mengambil ucapan orang-orang Yahud, dijadikanlah Isa sebagai anak Allah. Maka ini juga siapa yang menyembah Isa akan disuruh mengikuti Isa pada saat itu, dan Uzair. Dan menyembah barang-barang mati, menyembah api seperti orang Majus, menyembah gunung, menyembah matahari. Maka matahari disembah seperti di dalam hadis. Kenapa kita tadi tidak sholat di saat masuk? Karena ditakutkan sudah masuk waktu tahrim misalnya, seperti sekarang waktu tahrim. Karena pada saat ini matahari di atas kepala kita tepat, disitulah para pemuja matahari melaksanakan ibadah kepada matahari. Maka ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan, dan bahkan ada yang menyembah iblis, para pemuja setan, menyembah iblis. Maka ini semuanya yang kami sebutkan tadi, selain daripada Allah, di saat dikumpulkan mereka akan diseru, mangkana ya'budu syai'an falyattabi'. Barang siapa yang menyembah kepada sesuatu agar mengikuti. Berarti yang menyembah Allah pun akan mengikuti mengikuti Allah tapi. Dan yang menyembah kepada selain Allah akan mengikuti selain Allah. Maka disebutkan di sini, man yattabi' asyamsa, maka begitupun yang menyembah kepada matahari. Wa minhum man yattabi' al-qamar, wa minhum man yattabi' at-tawaghit. Maka di antara mereka ada yang menyembah matahari dan menyembah rembulan dan menyembah tawagit. Apa makna tawagit? Tawagit jamak dari tagut, yang mana mereka itu disembah selain Allah dan mereka ridho. Dan bahkan bisa jadi mereka menyuruh untuk disembah seperti Fir'aun. Maka dari tagut, contohnya Fir'aun dan syaitan iblis, menyuruh kepada para pemujanya untuk disembah. Nanti mereka diberikan kemudahan uang, popularitas, ketenaran. Maka seperti binatang-binatang Hollywood yang kafir musyrik, maka mereka umur 17 tahun, 18 tahun sudah terkenal. Namun sampai umur 27, 30 mati. Karena sesuai dengan akad mereka. Ada yang akadnya sampai 27, pokoknya di bawah 30. Kita tidak mengatakan siapa-siapa, yang jelas itu akad ada pada mereka. Sehingga mereka dari pertama kecilnya terkenal. Sampai batas 30-an kurang atau lebih sirna. Padahal masih muda. Justru pada saat itu usia-usia yang masih muda. Maka ini contohnya, mereka yang menyembah dari matahari dan rembulan dan juga togut, baik iblis itu sendiri dan yang lainnya, maka semuanya akan mengikutinya. Jadi yang menyembah dewa-dewa seperti Wisnu akan ditampakkan Wisnu dan diikuti. Oh, ini dewa Wisnu, dewa kita dulu. Oh, ini dewa Krishna, kata orang-orang Hindu. Terus didatangkan Buddha Gautama. Oh, ini dia Buddha Gautama. Dan didatangkan Yesus Kristus. Oh, inilah penebus dosa kita. Orang-orang Nasara mengikutinya. Dan Uzair. Dan iblis, laknatullah. Oh, ini para penyembah iblis. Didatangkan semuanya. Dan semua, diantaranya Dajjal juga akan dohirnya didatangkan dan diikuti. Itu dari keumuman hadis. Karena masuk kullu syai'. Semua yang yu'badu syai'a ya'budu syai'an, yang menyembah sesuatu akan dipanggil sesembahannya itu
dan akan diikuti. Diikutinya kemana? Nanti di riwayat yang lain diikuti ke api neraka. Jadi mereka going to the hell. Diikuti ke neraka ya diikuti. Dipikirnya adalah surga. Maka yang menyembah Wisnu, yang menyembah Buddha Gautama, menyembah Yesus Kristus, menyembah api, maka api itu akan menjadi pemimpin mereka, diikuti. Oh, ini penyembah api, ikut. Telah dijanjikan kamu wahai api yang kami sembah dulu akan menjadikan kami masuk kepada surga. Dipikirnya masuk surga. Setelah mereka meminta minum kehausan dan mereka dilempar ke api neraka. Maka ini keadaan pada saat itu. Lalu bagaimana dengan kaum muslimin yang menyembah Allah? Di sini dia kisahnya. Disebutkan watabqa hadhil ummah. Maka yang tersisa hanya umat kaum muslimin. Dan perlu diperhatikan, kaum muslimin bukan hanya umat Nabi Muhammad saja. Saya mau tanya kepada Rafiq, pengikut Nabi Isa yang Hawariyun muslim apa kafir? Kafir. Hah? Muta'akid, muslim. Mereka telah meninggal. Kecuali mereka yang hidup sekarang, orang-orang Nasoro yang hidup dan kita di syariat Nabi Muhammad dan tetap dengan syariat Isa, itu haram. Seperti di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, maka barang siapa yang tidak mau memasuki Islam dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang hak, maka dia kafir musyrik, masuk kepada api neraka. Sehingga para Hawariyun mereka di zaman Nabi Isa muslim. Bani Israel ya antaman masmuk Rasyah. Taib Rasyah. Pengikut Nabi Musa Bani Israel yang dibebaskan dari Fir'aun muslim apa bukan? Bukan kafir. Kan tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, mulai goyang. Muslim, muta'akid, itulah. Setiap yang mengikuti Nabi di zamannya selama mengajak kepada tauhid muslim. Sekarang saya tanya, taib orang-orang setelah Bani Israel setelah meninggal Nabi, sebelum kita ya, kemudian datang Nabi Uzair. Kemudian mereka mengatakan, Uzair engkau anak Allah. Sebelum Nabi Muhammad datang, sebelum bahkan Isa datang. Mereka muslim atau kafir? Hah? Muslim apa kafir? Itu mana mikrofonnya? Kenapa kalian sembunyikan mikrofon? Itu mikrofon untuk umum. Hah? Muslim apa kafir? Bingung dia. Dia pengikut Nabi Musa dari Bani Israel. Meninggal Nabi Musa, datang Uzair diutus setelah itu sebagai nabi. Namun mereka mengatakan seperti di surat Taubah, wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Muslim apa kafir mereka? Pengikut Nabi Musa loh. Mana mikrofonnya? Jawabnya adalah apa? Kafir. Maka dia adalah kafir. Karena meskipun mereka mengikuti Nabi mereka, pada hakikatnya penyembahan kepada Uzair bukan ajaran Nabi Musa. Meskipun mereka fanatik, kami pengikut Musa alaihi salam, seperti Yahudi zaman now. Kami pengikut Musa, Musa lebih baik daripada Muhammad. Taib. Tapi kalian hakikatnya bukan pengikut Musa, karena pengikut Musa mengajak kepada Allah. Namun kalian mengajak sesembahan kepada Uzair. Nabi dianggap sebagai Rob.